Di sore hari ini, senang sekali rasanya saya Nurwulan Puspanegara kembali hadir di layar kaca Anda. Tentunya dalam program Publika kami akan menghadirkan diskusi dengan tema-tema yang teraktual dan terkini tentunya yang akan memberikan informasi untuk Anda. Dan kami juga akan mengundang Anda di line telepon 07113111454. Pemirsa, tentunya dalam Publika kali ini kita membahas tema yang saat ini sedang booming ataupun juga bisa dikatakan sering kita dengar di media cetak ataupun media televisi ini tentang kasus yang terjadi di suatu daerah di Indonesia tentunya yaitu mengenai kasus incest. Nah, mungkin kasus incest ini adalah hal yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar, tetapi ini sangat penting untuk kita dan tentunya juga keluarga serta bagaimana seperti menyelesaikan dan juga menjauhi dan juga melindungi keluarga dari adanya pengaruh buruk dari incest ini sendiri. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita, Direktur dari Women Crisis Center Palembang, Ibu Yeni Roslaini Izzi. Selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore. Dan juga telah hadir bersama kita seorang akademisi hukum, Bapak Dr. Azwar Agus SHM Hum. Selamat sore Pak Azwar. Selamat sore. Baik Pak Azwar dan juga Ibu Yeni, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa incest ini mungkin sedikit janggal kita dengar. Jarang mungkin di masyarakat mendengar ada incest. Apakah itu permasalahan, apakah itu penyakit, apakah itu kasus yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Ibu Yeni Roslaini, mungkin bisa dijelaskan incest itu apa? Ya, incest itu salah satu bentuk kekerasan seksual yang membedakan dengan kekerasan seksualnya lainnya. Itu incest ini perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan dengan saudara. Jadi misalnya yang seringkali terjadi itu bapak kandung memperkosa anak kandung, paman sama keponakannya, kakek sama cucunya, atau sebaliknya ibu misalnya sama anak laki-lakinya gitu ya. Jadi ada hubungan seksual yang dilakukan saudara. Nah ini disebut dengan incest dan ini memang memprihatinkan karena di Sumsel misalnya kasusnya ini tidak lagi bisa dihitung dengan jari tangan atau jari kaki karena udah cukup banyak ya. Dan itu pun yang terungkap, yang tidak terungkap saya yakin itu lebih banyak lagi gitu. Jadi incest itu kekerasan seksual, lebih tepatnya itu persetubuhan atau perkosaan yang dilakukan karena ada hubungan darah. Jadi yang paling sering itu memang bapak sama anaknya, paman sama keponakannya. Baik, ini merupakan hal yang sangat ditakuti di dalam keluarga karena ini tentunya mungkin akan memberikan banyak sekali pengaruh yang negatif untuk keluarga dalam ketika terjadi incest di lingkungan keluarga. Nah, kita beralih ke Pak Azwar Agus selaku akademisi hukum. Melihat dari sisi hukum untuk incest ini sendiri, Pak, apakah sudah ada rules atau regulasinya untuk kejadian incest di Indonesia? Ya, incest itu adalah, saya rawat sedikit bahwa hubungan pernikahan ya. Ada yang kebanyakan hubungan pernikahan yang dilakukan antara keluarga ya. Keluarga garisnya ke bawah atau ke atas maupun ke samping ya. Di dalam aturan hukum kita, khususnya undang-undang perkawinan, itu dikategorikan tidak sah ya. Tidak sah. Artinya pernikahan itu tidak sah karena itu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak ada hubungan saudara ya. Hubungan saudara tuh baik itu ke atas, ke samping, ke bawah ya seperti itu. Fenomena yang berkembang saat ini memang khususnya mungkin di Sumatera Selatan atau di wilayah Sumatera ini memang agak cukup memprihatinkan ya, karena incest itu salah satu tujuan orang melakukan incest itu adalah kebanyakan di daerah-daerah tertentu itu adalah untuk kebanyakan untuk melindungi hartanya ya, seperti itu, takutnya ke orang lain, jadi biar dikawin sama keluarganya sendiri biar hartanya nggak keluar kemana-mana. Ada juga yang faktor seperti Ibu yang ini tadi sampaikan, adanya pemaksaan. Nah, kalau pemaksaan itu sudah sifatnya sudah kekerasan persetubuhan atau yang dilakukan dengan dengan unsur-unsur paksaan. Nah, ada juga yang incest itu dilakukan dengan memang suka sama suka. Jadi dia dalam bentuk pernikahan. Namun pernikahannya itu tidak dibenarkan menurut hukum seperti itu. Itu yang ada di Indonesia ini seperti itu. Banyak sekali
penelitian yang mengatakan bahwa incest itu ya pasti kalau dilarang oleh hukum maupun dilarang oleh agama itu pasti menimbulkan dampak-dampak negatif. Pasti sudah pasti seperti itu. Yang namanya dilarang itu pasti ada dampak negatifnya ya, lebih banyak negatifnya dari positifnya seperti itu. Nah itu sudah ada aturannya dan sudah banyak contohnya, sudah banyak penelitian yang mengatakan dampak negatif itu seperti itu. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kasus incest ini adalah ketika ada kekerasan dan juga dasar suka sama suka. Ada. Jadi ini sedikit rumit bahwasanya meskipun dikatakan kekerasan tapi juga ada beberapa permasalahan ataupun kasus yang mana dua orang tersebut dengan dasar suka sama suka meskipun ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Nah, tadi oleh Ibu Yeni tadi dikatakan bahwa hubungan incest itu bisa dikatakan sebagai incest ketika sudah ada hubungan seksual. Apakah kalau misalnya ini Bu, kita sering melihat mungkin di daerah-daerah lain ataupun juga di Sumatera Selatan sendiri ada kasus kekerasan ataupun physical abusement yang diderita oleh seorang anak ataupun keponakan atau cucu, tetapi tidak sampai ke ada tahap hubungan badan antara dua orang. Apakah itu sudah termasuk dalam kategori incest atau sudah menjurus ke sana? Ya, jadi memang incest itu ada banyak pemahaman, pengertian ya. Nah, dari sisi WCC lebih kepada pemaksaan hubungan yang dilakukan karena relasi yang tidak seimbang, bisa karena bapak sama anaknya, kemudian paman sama keponakannya gitu. Nah, WCC terus terang tidak mengatur yang suka sama suka ya. Nah, memang incest itu memang ketika terjadi persetubuhan saudara, pemerkosaan ataupun hubungan seksual gitu. Tapi untuk tadi ada penyiksaan seksual gitu, itu lebih kepada kekerasannya, penganiayaan seksual dan lain sebagainya. Tetapi itu yakinlah itu akan mengarah kepada incest karena kekerasan itu eskalasinya selalu meningkat. Jadi tidak ada awalnya hanya misalnya diremas misalnya atau di pegang-pegang gitu, tapi kemudian karena tidak ada perlawanan atau karena sudah ditakut-takutin tidak melawan, maka kemudian meningkat dari hanya kemudian dicolek, itu kemudian diremas, kemudian sampai terjadinya misalnya pemaksaan hubungan seksual. Maka ketika ada sesuatu ke arah itu memang siapapun, kalau kita berharap memang korban itu harus bersuara, harus mengeluarkan memberitahu kepada minimal kepada keluarga yang lain. Nah, sayangnya memang ketika terjadi pemaksaan seksual atau kekerasan seksual di dalam keluarga, seringkali korban itu enggan untuk mengadu atau memberitahu keluarga yang lain. Pertama memang karena takut tidak dipercaya. Takut tidak percaya kalau cerita misalnya sama ibu ketika itu dilakukan oleh ayah, masa sih bapakmu, kamu mau, dan lain sebagainya. Belum cerita itu udah di kepalanya udah, nah nanti saya justru disalahkan dan lain sebagainya. Apalagi dalam perlakuan itu dia selalu diancam, misalnya ditakut-takuti dan lain sebagainya gitu. Itu membuat kemudian banyak sekali kasus-kasus seperti ini tidak terungkap. Nah, ini yang harus diedukasi ke masyarakat bahwa kekerasan seksual itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan dampak yang akan ditimbulkan itu luar biasa, susahnya untuk penyembuhan. Nah, oleh karena itulah memang masyarakat harus diedukasi siapapun itu kalau sudah melihat sesuatu, jadi nggak mesti korbannya. Di dalam keluarga kalau sudah ada perubahan sikap misalnya dari satu anggota keluarga itu harus sudah mulai peduli. Kok ini biasanya ceria, jadi kok pendiam gitu, ada apa ini? Misalnya dicari tahu, diajak ngobrol misalnya dari hati ke hati. Nah, ini yang harus diedukasikan di masyarakat. Jangan kalau bisa memang di dalam keluarga itu sudah muncul rasa kepedulian. Syukur-syukur bisa menyebar ke luar rumah. Misalnya ada tetangga yang selama ini sering ikut main, misalnya tiba-tiba nggak pernah ikut main. Ada apa gitu. Harus ada lebih peka dan kepedulian. Lebih peduli harus itu dimunculkan lagi gitu. Baik Bu Yeni dan juga Pak Aswar, di Lampung salah satu contohnya adalah mungkin yang sedang terbaru ini adalah berita di mana ada kasus incest dari ayah, adik ataupun kakak yang mungkin dialami oleh seorang perempuan, di mana perempuan tersebut memang ada disability atau ada sedikit kekurangan untuk dari segi mentalnya. Dan juga itu tadi ada laporan dari lingkungan, itu perlunya kepedulian. Nah, untuk di kasus Kota Palembang sendiri atau Sumatera Selatan, apakah sudah mengkhawatirkan
yang tadi saja Ibu katakan bahwa itu yang baru kami ketahui, yang belum kami ketahui itu mungkin bisa lebih banyak. Seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya kasus seperti ini kan seperti fenomena gunung es. Biasanya yang terungkap, yang terlaporkan itu tidak sebanyak yang tidak terlaporkan. Yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak karena pertimbangannya karena malu, dianggap aib, tadi aturan hukum itu belum ada gitu, mengatur khusus soal itu. Belum lagi karena tergantung cara ekonomi, nanti kalau dilaporkan karena si ayah misalnya pencari nafkah utama di keluarga nanti akan ditahan dan lain sebagainya, itu membuat kemudian banyak yang tidak terlaporkan. Tapi faktanya di Palembang misalnya, kalau tahun kemarin kita memang 7 kasus itu yang kami dampingi, yang tidak kami dampingi yang masuk di media massa itu lebih banyak sebenarnya, karena terus terang sumber daya manusia kita terbatas, jadi kita hanya menerima kasus yang meminta kita untuk mendampinginya. Tapi 2 tahun yang lalu itu ada 1 korban incest yang sampai melahirkan 2 kali, dan saya pikir itu sudah cukup heboh karena waktu itu di media itu selalu diberitakan. Yang saya sedih yang diberitakan justru korbannya, harusnya jangan terlalu banyak porsi korbannya. Ini yang kadang-kadang media itu justru membuat korban menjadi korban lagi karena pemberitaan yang berlebihan. Nah itu sampai dia melahirkan 2 kali. Dan 2 kali ini baru ketahuan, kemudian baru ya memang diproses ya, tetapi ini faktanya sampai korban itu diperkosa berkali-kali oleh ayah kandungnya sendiri sampai melahirkan, kemudian terulang lagi setelah melahirkan terjadi lagi baru ketahuan. Dan ini di kota, terjadi di kota. Bayangkan kalau di Provinsi Sumatera Selatan yang banyak sekali kebun, palang dan lain sebagainya, itu yang juga jauh dari akses informasi, jauh dari perumahan dan lain sebagainya. Saya meyakini itu juga terjadi banyak sekali incest gitu. Nah, sehingga ini bukan hal yang baru gitu. Kebetulan kemarin di Lampung itu karena dilakukan oleh lebih dari 1 orang gitu, dan penyandang disabilitas korbannya ini kan kemudian menjadi satu berita nasional gitu loh. Nah di Palembang sendiri sebenarnya itu banyak kasus-kasus yang memprihatinkan sebenarnya. Baik, sangat memprihatinkan karena kebanyakan ini terjadi di dalam keluarga, yang mana keluarga harus melindungi, meskipun tadi dikatakan oleh Pak Aswar ternyata ada juga dengan atas dasar suka sama suka. Nah Pak Aswar mungkin bisa nanti diceritakan apakah sudah ada penanggulangan ataupun juga penyelesaian masalah incest ini, katakanlah kita kesampingkan yang dasar suka sama suka. Mungkin yang tadi salah satu contohnya adalah di Lampung dan juga di Kota Palembang. Nanti bisa dijelaskan Pak Aswar dan juga Ibu Yuni, Bu Yeni maksud saya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Publika. Kami masih akan segera kembali untuk Anda, dan kami juga akan mengundang Anda di line telepon 0711 311 454. Tetaplah bersama kami.